Bapak Ibu sekalian, bisnis tidak hanya dibesarkan, tetapi juga harus dikuatkan. Karena besar belum tentu kuat. Besar itu bisa berarti ekspansi untuk meningkatkan resources, buka cabang, meningkatkan produksi, dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita bicara tentang kuat, maka di sanalah kita bicara tentang sistem, yaitu sistemasi bisnis. Maka kita mulai materi ini yaitu dengan cara memahami hal-hal yang mendasar, yaitu fundamental daripada sistemasi bisnis, sehingga bisnis yang kita kelola atau yang kita berada di dalamnya bisa membangun bisnis ini sesuai dengan apa yang ditujukan oleh perusahaan sehingga terwujud dengan baik. Bapak Ibu sekalian, silakan sama-sama kita perhatikan slide yang saya berikan, yaitu fundamental sistemasi bisnis. Apa saja fundamental sistem bisnis yang harus ada, yaitu di dalam membangun bisnis yang pertama harus ada visi dan misi serta value atau nilai-nilai atau budaya daripada organisasi bisnis kita atau perusahaan kita. Bapak Ibu sekalian, visi dan misi adalah cita-cita sekaligus sasaran atau goal perusahaan kita. Cita-cita itulah yang harus kita komunikasikan kepada karyawan atau stakeholder serta masyarakat agar mereka mendukung usaha kita. Dan dengan adanya cita-cita akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita daripada perusahaan. Karena Bapak Ibu sekalian, jika kita belum mempunyai visi dan misi atau cita-cita, maka sistem yang akan kita buat nanti akan tidak ada ujung pangkalnya, Bapak Ibu sekalian. Visi adalah merupakan sebuah gagasan atau pemikiran yang tertulis dalam sistem manajemen yang berisi gambaran masa depan yang ingin dicapai. Maka sifat daripada visi adalah imajinatif, biasanya lebih abstrak, future oriented. Goal jangka panjang kemudian bisa menjawab reason atau alasan why, kenapa kita membangun sebuah bisnis, kenapa kita harus berjuang atau mengemban suatu amanah dalam mengolah sebuah usaha atau di dalam bisnis tersebut. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hasil daripada visi dan misi itu adalah ketika terjadi krisis, misalnya seperti krisis pandemi COVID-19 ini, maka apakah perusahaan kita masih solid, apakah masih eksis, maka visi dan misi ini sangat berperan, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan corporate value atau corporate culture adalah nilai-nilai atau budaya yang dianut perusahaan, yang ditanamkan ya untuk bisa diimplementasikan oleh setiap kita, yaitu stakeholder dalam sebuah perusahaan. Sistem yang tidak memiliki value atau nilai seperti kehilangan jiwa, Bapak Ibu sekalian. Jika diterapkan akan terasa hampa sehingga tidak mampu menumbuhkan sense of business ya, atau sense of crisis maupun sense of belonging atau rasa memiliki dari stakeholder atau pemangku daripada organisasi usaha kita. Bapak Ibu sekalian, apa itu value? Value adalah nilai utama di dalam perusahaan, yaitu perilaku yang diakui. Value adalah mentalitas yang disepakati.
value adalah kebiasaan yang dibanggakan di dalam sebuah organisasi bisnis kita, atau prinsip yang ditanamkan, ya, prinsip yang ditanamkan atau sikap yang diunggulkan. Value itu diperlukan untuk menjaga persamaan frekuensi, persamaan hati dan pikiran, serta tindakan semua tim. Untuk apa? Untuk seiring dan sejalan dalam bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi bisnis atau dalam perusahaan kita. Bapak Ibu sekalian, itu adalah yang pertama dari fundamental sistemasi bisnis. Yang kedua adalah adanya rule of the game, yaitu aturan main. Rule of the game itu bisa berupa peraturan perusahaan, pedoman karyawan, reward and punishment, apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan, maka diatur di dalam rule of the games. Karena organisasi perusahaan atau organisasi apapun, ya, untuk mewujudkan cita-citanya tidak boleh hanya sekedar berjalan seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah setelah rule of the game adanya goal. Sekali lagi bahwa bisnis itu tidak hanya sekedar jalan, tapi punya mimpi, punya tujuan, punya goal dan strategic goal atau strategic plan. Goal bisa dibuat dalam rentang waktu 1 tahun atau 5 tahun atau di antara itu atau lebih panjang daripada itu. Sering kita di dalam rencana tahunan kita buat big goal, yaitu goal besar, kemudian kita buatkan langkah-langkah strategiknya, ya, kemudian kita tuangkan dalam action plan, kemudian di dalam action plan itulah kemudian kita buat objektifnya, kemudian IK-nya atau KPI-nya, kemudian ada target-targetnya, ada budget, bahkan time schedule-nya. Karena berbisnis harus ada tujuan, harus ada target. Berikutnya adalah fundamental sistemasi bisnis, berikutnya ada eksekusi. Bapak Ibu sekalian, eksekusi pelaksanaan ini sangat penting. Bahkan keberhasilan, kesuksesan di dalam berbisnis atau perusahaan kita itu 70% dipengaruhi oleh eksekusi yang baik. Sehebat apapun rencana kita, goal kita yang kita tetapkan, kita susun dan yang kita tetapkan itu, jika eksekusinya tidak baik, maka bisa terjadi nanti bahwa goal yang kita canangkan tadi itu tidak terwujud. Kalau kita bicara tentang eksekusi, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu assignment, yaitu penugasan, kemudian follow up, tindak lanjut, kemudian report, dan report adalah laporan. Ya. Bapak Ibu sekalian, setelah eksekusi, maka yang terakhir dari fundamental sistemasi bisnis adalah review atau evaluasi, kemudian perbaikan. Syarat untuk evaluasi atau review harus ada report, harus ada laporan. Karena segala sesuatu yang tidak ada laporannya, tidak ada ukurannya, ya, maka tidak bisa kita evaluasi dan kita juga tidak bisa memperbaiki. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak bisa diukur, maka dia tidak bisa dievaluasi dan diperbaiki. Maka sistemasi bisnis itu adalah memperhatikan semua dari fundamental sistem bisnis ini, Bapak Ibu sekalian.